mengajak kalian semua untuk memperkenalkan budaya Betawi. Let's go. Saya bersama dengan Bapak siapa, Pak? Saya Bang Boin. Oke, saya Bang Boyin. Kali ini saya akan bertanya-tanya nih soal budaya Betawi itu seperti apa. Jadi asal-usul budaya Betawi dan berdirinya itu sejak apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada mahasiswa dari Gunadarma yang mana pada siang hari ini sedikit banyak tentang mempelajari tentang budaya ya. Iya, Pak. Kemudian saya di sini ada sebagai juru penerang daripada Anjungan DKI yang bertugas ada untuk memberikan edukasi dan informasi tentang budaya itu. Jadi budaya ini yang dimasuk budaya kan luas ya. Iya. Jadi yang dimasuk budaya itu termasuk makanan khas, pakaian adat, kemudian acara adat istiadat, kemudian di dalamnya masuk pernikahan, termasuk pola penghidupan perekonomian sehari-hari, itu yang dibilang budaya. Nah, salah satunya kapan dimulainya? Ya, kalau dimulainya mungkin dari dasar kita mengenal dunia. Iya, dari bisa dibilang dari kita lahir kita sudah mengenal budaya, gitu ya. Iya. Karena kenapa? Karena itu tadi pola kehidupan sehari-hari itu budaya. Nah, kemudian dari situ kita akan rinci budaya mana yang kita kembangkan dulu. Misalnya makanan kasar, pakaian adat kah, kemudian berkesenian kah, itu semua nanti ada penjabarannya tersendiri. Gitu. Mungkin apa yang mau kalian tanyakan? Untuk pertanyaan keduanya, mungkin untuk dari budaya Betawi ini kan yang tadi Bapak juga bilang ya, banyak banget pakaian adatnya, untuk makanan khasnya juga banyak. Benar. Ada apa aja sih, Pak, dan apa yang membuat itu menjadi lebih khas dan lebih spesial di Betawi itu? Gitu. Jadi kita kalau bicara tentang makanan dan pakaian, pasti kita bicara tentang kultur, tentang kebudayaan, tentang diagonal kenegaraan. Karena gini, jadi Jakarta adalah merupakan kota administrasi. Jakarta adalah merupakan kota perekonomian. Di sana tumbuh kembang berbagai macam etnis, berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Jadi di sini yang dimaksud dengan perkembangan itu, contoh dari makanan. Makanan banyak sekali makanan-makanan tuh, ada gado-gado, ada kerakto dan segalanya. Nah, dari sekian makanan itu ada yang sudah ditetapkan sama pemerintah yang masuk di ikonnya Jakarta, yaitu tahun 2017 oleh Gubernur Anies Baswedan, yaitu salah satunya ada yang menjadi ikonnya Jakarta ya, menjadi makanan khas, salah satunya itu ada kerak telur, laksa, kemudian selendang mayang, kemudian bir petok. Nah, itu yang sudah menjadi ikonnya Jakarta. Adapun makan-makan selebihnya seperti kayak gado-gado, kemudian soto Betawi, itu dimasukkan makanan Jakarta tapi yang termasuk urban. Kenapa dibilang makanan urban? Tadi saya sebutkan, Jakarta adalah tempat orang mengadu nasib. Gojok-gojok dari kampung, di kampung kan susah perekonomian, datanglah ke Jakarta, cus di Jakarta. Nah, dia punya produk di pasarnya Jakarta. Itu. Kemudian apakah kita sebagai orang Jakarta nggak terima? Karena kenapa? Karena itu budaya. Menjadi sebuah hasanah, menjadi sebuah inovasi, menjadi sebuah kekayaan. Gitu, kekayaan daripada suku itu. Gitu. Ya kan, paham nggak bahasa saya? Paham. Iya, menjadi kekayaan sebuah suku itu. Karena apapun yang orang perbuat untuk Jakarta adalah itu salah satu perjuangan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak, di zaman yang sudah modern saat ini ya, Pak, digitalisasi lah ya, digitalisasi ini,
di budaya Betawi kalau misalkan kayak ada pernikahan gitu kan pasti ada yang namanya palang pintu ya Pak. Nah, tanggapan Bapak gimana sih? Masih di zaman ini masih Relevan gitu. iya masih relevan atau tidak untuk budaya palang pintu untuk memperkenalkan ke generasi-generasi baru? Ini kalau budaya-budaya seperti itu ya, contoh kayak palang pintu, kayak selamatan sedekah bumi, kan, itu mengakar pada sebuah hasanah Jakarta. Karena kenapa? Itu menjadi sebuah nilai seni, nilai jual daripada pariwisata. Iya, pariwisata. Karena kan gini, pengembangan budaya daerah menuju pada budaya nasional. Gitu kan? Iya. Dari budaya nasional menjadi nilai jual ke baik dalam maupun luar negeri. Nah, kenapa di Jakarta masih itu dilestarikan? Karena kalau itu nanti tidak dipakai terus-menerus akan menjadi punah. Iya, Gitu. Kalau tradisi di Betawi kan yang lebih identik dibilang besanan. Kenapa di dalam besanan? Akan nih ya, nanti saya jelaskan ya. Acara-acara yang ada di Betawi itu kalau dalam perkawinan namanya besanan. Nah, di dalam besanan itu diisi dengan acara yang namanya palang pintu. Nah, palang pintu ini yang memasuk budaya. Karena di sini ada unsur pantun, ada sike, kemudian ada tarian. Itu yang mengemas menjadi tadi objek wisata. Nah, itu. Kemudian apa gitu yang ini yang ditanyakan apa lagi? Masih relevan atau Oh, masih relevan. Yes, kalau menurut saya masih relevan. Karena kenapa? Kalau itu nanti punah bagi yang mampu ya. Iya. Kalau yang nggak mampu, kan ini namanya budaya, boleh diadakan, boleh enggak. Nah, itu baru namanya perkawinan. Nah, kemudian selain acara perkawinan ada sunatan. Iya. Sunatan itu kan budaya Betawi juga. Konotasinya istilahnya memang muslim lah, acara muslim. Tapi di sini beda. Jangan dikaitkan dengan agama ya. Karena budaya dengan agama itu berdampingan. Iya. Karena kalau agama masuk budaya jadi berseberangan. Nah, gitu ya. Iya. Nah, kalau sunatan ini kan memang acaranya budaya. Iya. Tapi khitan ini menjadi wajib dalam Islam. Islam. Tapi berjalannya harus berdampingan, jangan bertabrakan. Makanya itu ada namanya sunatan itu tadi ya. Kalau biasanya di kampung tuh ada arakannya ondel-ondel, kemudian ada aneka silat, aneka tari, itu arak-arakan Betawi. Kemudian Betawi juga kalau ada kematian ada acara adatnya. Acara adatnya pernah ngelihatnya kamu tuh kalau orang Betawi ada yang meninggal tuh nih misalnya kakeknya neneknya meninggal. Dia keluarganya lewat di bawahnya. Oh iya. Oh Itu iya. namanya berobosan. Nah, itu sekarang sudah mulai hilang. Karena kenapa? Pemangku adatnya tidak pernah mengajarkan itu. Itu kan sangat acara yang bisa dibilang pengemasan secara leginya lebih. Karena Iya. mereka dari muda sudah jasanya sudah banyak buat anak cucunya. Nah, begitu meninggal harus dapat penghormatan yang terbesar. Ya itu tadi namanya acaranya berobosan. Jadi biasanya kan tugas kita itu kan memandikan, Iya. mengapani, menyolatkan, mengantarkan, iya. baru mengantarkan. Iya, Nah, sebelum dihantarkan diadakan penghormatan terakhir. Namanya acaranya berobosan. Berobosan. Jadi itu kenapa dibilang berobosan? Tujuannya supaya nanti kalau dia udah meninggal, anak buahnya masih tumbuh kembang. Namanya itu bilang berobosan. Kalau orang Betawi kan bahasanya begitu. Itu. Kemudian selain berobosan ada lagi itu ada namanya sedekah bumi atau baritan. Kalau sekarang itu mirip dengan apa ya? Kalau orang-orang bikin makan bareng itu apa namanya itu yang pakai liwetan. Oh iya, liwat. Ya seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu puji syukur kepada Tuhan bahwa apa yang diberikan kita hasil-hasil dari hasil bumi, bulu bumi itu menjadi yang berlimpah supaya kita mendapat keberkahan, keselamatan, jangan kurang suatu apa. Itu prinsip orang Betawi gitu. Oke Pak. Jadi untuk pertanyaan terakhir Pak, Bapak dan kita juga sering kan ketemu dengan orang yang berbeda suku dan ras. Bagaimana sih Pak caranya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dari yang biasanya Bapak ikut? Nah, di sini di orang Betawi sudah dilambangkannya itu tadi nih.
ukiran atas rumah Betawi lambangkan teratai, cempaka, dan melati, itu yang di atas. Apa artinya teratai? Itu tadi kesejajaran dengan suku-suku yang ada yang lainnya. Makanya kalau Betawi bisa dibilang ya show window, jendela informasi, dan informasi di sini artinya berbagai macam ya, bukan berarti ini. Jadi makanya dengan suku-suku yang lainnya lebih banyak di Jakarta didominasi. Iya. Tuh, karena dia dari lambangnya udah seperti itu, lambangnya teratai. Kemudian ada lagi cempaka dan melati, melambangkan bahwa kita satu saat akan mengalami kematian. Gitu. Jadi setinggi apapun pangkat dan derajat, kita harus mengingat akan adanya sebuah kematian. Supaya apa? Tidak menimbulkan sebuah kesombongan atau kecongkakan diri. Gitu. Orang yang tidak pernah mengingat akan kematian kan akan menjadi sombong. Iya, betul. Akan menjadi dirinya merasa paling kultur, paling wah. Nah, sedangkan orang Betawi tidak prinsip seperti itu. Kematian adalah akhir daripada kehidupan. Makanya di rumah Betawi dilambangkan, yaitu tadi ukirannya namanya teratai, cempaka, dan melati. Siap. Makasih ya Bapak. Ya, Lagi, sama-sama. Ya. Mungkin itu aja dari kami Ya. wawancaranya. Terima Ya. kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya, Neng ya. Salah terikatnya batin dan raga yang mengunci di atas Sang Maha Daya, semua kendali Oke, jadi hari ini saya akan mewawancari ibunya. Ya, kalau boleh tahu nama ibu siapa? Saya dengan Dita. Oh ya, Ibu Dita. Baik. Ini saya mau izin bertanya sedikit ya Ibu. Pertanyaan pertama itu, Ibu sudah berjualan di sini sejak kapan ya? Kebetulan ini cabang kedua kami. Untuk cabang pertama itu ada di Jatiwaringin, itu udah sekitar 5 tahun. Sedangkan ini cabang kedua baru pembukaan sekitar di minggu ketiga saat ini gitu. Kalau boleh tahu, start berjualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Untuk opening hours-nya itu mulai dari jam 10 sampai dengan jam 9 malam. Tapi kalau sekiranya itu sore sudah habis, kita bisa tutup lebih awal. Kemungkinan bisa tutup jam 5, kemungkinan bisa tutup jam 6, lebih awal dari jam 9 gitu. Baik, kira-kira ini bahan makanan soto Betawinya itu terbuat dari apa ya Bu? Untuk bahan utama itu ada pada daging dan juga susunya. Kita di sini tidak menggunakan santan. Jadi kita menggunakan susu evaporasi yang benar-benar digunakan tanpa menggunakan santan, dan juga memakai rempah alami, dan juga kita pakai babat dan juga paru. Sedangkan daging sendiri itu kita menggunakan daging khas luar. Jadi untuk soto Betawinya biar terasa lebih gurih dan juga lebih lembut untuk daging gitu. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira Ibu kisarannya penghasilan per harinya itu berapa ya Bu? Kalau untuk per hari itu kita hitung dari banyaknya daging yang kita bawa. Jadi kan tidak menentu, kadang habis, kadang juga ada sisa. Kalau misalnya habis itu sekitar satu hari kita bawa 5-10 kilo. Dalam 1 kilo itu bisa menghabiskan 20 porsi. Jadi kalau misalnya sehari kira-kira bisa sampai 100 porsi dalam 5 kilo. Satu porsinya itu harga 28.000. Jadi tinggal dikalkulasikan aja. Baik Bu. Nah, kalau boleh tahu ini kenapa dinamakannya soto Betawi, dan kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari soto Betawi ini? Ini bisa dinamakan soto Betawi karena salah satu makanan khas Betawi ya, menggunakan babat, menggunakan daging, dan juga menggunakan jeroan-jeroan sapi dicampur dengan susu, dimana yang saya tahu di kala itu pengganti santan itu adalah susu domba. Jadi sekarang lebih perbarui menjadi susu evaporasi. Jadilah itu namanya soto Betawi gitu. Tadi apa satu lagi? Nah, kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari soto Betawinya ini?
Yang menjadi ciri khas soto Betawi itu menurut saya dari pengolahan kuahnya ya, rempahnya, kuahnya itu benar-benar harus berasa soto. Karena kalau misal daging dan jeroan itu kita mengolahnya seperti biasa, pakai rempah-rempah, pengerebusannya seperti biasa. Tapi di kuahnya itu kita harus benar-benar menggunakan rempah yang banyak agar mendapatkan ciri khas kuah soto Betawi. Gitu. Baik, itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih ya Ibu Dita. Sama-sama Kak. Bye-bye. Halo, di sini saya sudah bersama Bapak siapa, Pak? Daniel, Siapa? Daniel. Daniel. Ya, akan mewawancara makanan khas Betawi yaitu kerak telur. Oke, Bapak di sini berjualannya dari jam berapa? Pagi jam 10. Jam 10. Tutupnya jam berapa, Pak? Ya, di sini entar jam 11 Jam 11 malam. malam. Oh, oke. Kira-kira bahan makanan ini terbuat dari apa ya, Pak? Kalau ini punden, kalau ini dari kelapa. Oke. Ini ebi, dari udang. Udang. Ebi. Ini merica, Oke. ini garam, Oh, ini bawang goreng, bawang goreng. ini ketan. Oke. Dan kenapa itu dinamainya kerak telur dan apa yang menjadi ciri khas dari kerak telur ini? Ya, ciri khasnya ya memang kayak gitu lah. Kalau yang namakan kerak telur ya, pengetahuan saya itu ya dari nenek dulu memang makan khas apa namanya, kalau zaman dulu ya kan, ya buat bekal perang gitu sama bekal. Ini kan karantin sehari seminggu lah hitungannya. Masukannya kan nggak pakai minyak dia. Udah. Ya, oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.